Halo guys, perkenalkan saya Excel Hendi Basuki. Saya dari Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 Magetan. Nomor induk mahasiswa saya ialah 241117640001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional belligerent. Jangan lupa subscribe ya guys, tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari belligerent. Belligerent adalah suatu kelompok atau pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internal suatu negara yang memiliki tingkat organisasi dan kendali terhadap wilayah tertentu sedemikian rupa sehingga dapat diakui sebagai pihak yang memiliki status khusus dalam hukum internasional. Hah? Terus? Ya paham. Terus apa sih sumber inti atau definisi inti dari sumber hukum internasional belligerent itu, teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kunci dari sumber hukum internasional belligerent. Yang pertama, struktur organisasi memiliki hierarki kepemimpinan yang jelas, mempunyai komando dan kontrol efektif, memiliki strategi dan tujuan politik yang terdefinisikan. Berikutnya ada kendali wilayah. Kendali wilayah sendiri mempunyai 3 komponen, yakni menguasai area geografis tertentu secara berkelanjutan, mampu melakukan fungsi administratif dasar, mempertahankan keamanan dan infrastruktur wilayah yang dikuasai. Dan yang ketiga ada kapasitas pemerintahan, menjalankan sebagai fungsi pemerintahan, menyediakan layanan dasar kesehatan maupun pendidikan, memungkinkan mobilitas sumber daya dan dukungan masyarakat. Terus mengapa ya subjek belligerent dikategorikan sebagai subjek hukum internasional ya? Di subjek belligerent dikatakan sebagai subjek hukum internasional dikarenakan memenuhi kriteria pengakuan. Yang pertama mengenai kapasitas hukum. Mereka mampu mematuhi konvensi hukum humaniter internasional, dapat diterapkan sanksi atau tanggung jawab hukum, dan memiliki kemampuan bernegosiasi dalam konteks internasional. Yang kedua, representasi politik, memiliki visi dan agenda politik yang jelas, mendapat dukungan sebagai signifikan masyarakat, memiliki legitimasi minimal dalam konteks konflik. Yang ketiga, kapasitas militer, memiliki struktur komando militer terorganisir, mampu melakukan operasi militer terkoordinasi, dan menunjukkan kemampuan bertahan dalam konflik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh konkret subjek hukum belligerent. Yang pertama, ada Kosovo Liberation Army, telah gerakan separatis melawan Serbia, yang dimana memiliki struktur organisasi militer dan mendapatkan pengakuan internasional. Dan yang kedua, VRRC di Kolombia, kelompok pemberontak dengan kontrol wilayah, memiliki struktur politik dan militer dan terlibat dalam proses negosiasi perdamaian. Yang ketiga, kelompok perlawanan di Sudan Selatan memiliki agenda politik kemerdekaan, mengendalikan wilayah tertentu, dan memiliki struktur komando militer. Yang keempat, faksi dalam perang Saudi Syariah. Yang pertama menunjukkan kompleksitas status belligerent, memiliki kendali wilayah yang berubah-ubah, terlibat dalam negosiasi internasional. Oke, di sini kita akan memasuki penghujung video yang telah saya bagikan, yang dimana kita akan membahas mengenai permasalahan dari adanya subjek hukum internasional belligerent, permasalahan fundamental, tantangan hukum dan politis. Yang pertama, kompleksitas pengakuan. Tidak adanya standar baku internasional, tergantung penilaian subjektif negara-negara, memerlukan bukti kapasitas dan representasi. Yang kedua, implikasi hak asasi manusia, resiko pelanggaran HAM, pertanggungjawaban hukum individualis, kompleksitas perlindungan sipil. Yang ketiga, dinamika diplomatik, ketidakpastian status hubungan, potensi eskalasi atau resolusi konflik, tantangan dalam mediasi internasional. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Dan sebelum diakhiri,
saya memiliki sebuah persembahan untuk teman-teman semua untuk belajar bersama-sama mengenai sumber ataupun subjek hukum internasional belligerent melalui animasi yang telah saya buat. Jangan lupa teman-teman saksikan sampai habis dan ambil maknanya, ambil pembelajarannya, buang sisi buruknya, ambil sisi positifnya. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next time. Konflik kemanusiaan, dilema belligerent, dibuat oleh Exiel Hendy Basuki, 24 miliar 100, 11.760.4001. Ketegangan tinggi, cerita baru saja dimulai. Di garis batas antara kebenaran dan kekerasan, ada zona abu-abu yang mencekam. Sebuah wilayah di mana hukum kehilangan maknanya dan manusia terjepit dalam lingkaran setan yang tak berujung. Mereka ada, tetapi seakan tidak pernah ada. Kelompok belligerent, entitas tanpa negara, namun dengan kekuatan yang mampu mengubah nasib jutaan manusia dalam sekejap. Setiap tindakan mereka adalah bom waktu diplomatik. Setiap gerakan adalah ancaman bagi keseimbangan internasional. Di sini, hukum internasional kehilangan taringnya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan melindungi mereka yang tak memiliki suara? Kelompok belligerent bergerak di luar batas hukum. Mereka menciptakan realitas baru di mana kekerasan adalah bahasa satu-satunya. Sebuah pertarungan tanpa aturan main. Mereka bukan pemberontak, bukan pula negara. Mereka adalah bayangan yang mengancam sistem internasional. Setiap perjanjian yang mereka tanda tangani adalah kertas tipis yang bisa robek kapan saja. Setiap janji adalah ilusi. Mereka menciptakan perang tanpa batas. Perang di mana hukum internasional kehilangan kendali. Perang yang mengancam stabilitas global. Siapa yang akan menghentikan mereka? Siapa yang akan mengembalikan keadilan? Dalam kegelapan konflik, ada secercah harapan. Sebuah kemungkinan untuk dialog, untuk perdamaian, suara melemah, atau sekadar fatamorgana di padang gurun kekerasan, belligerent, entitas yang membuat dunia gemetar. Antara revolusi dan kehancuran, antara perjuangan dan keputusasaan, belligerent adalah pihak yang bersengketa dalam peperangan bersenjata. Pihak ini bisa berupa pemberontak yang diakui oleh negara lain sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Sekian dari saya Exiel, terima kasih.